Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه Bukhari wa Muslim. Amma ba'd, yang saya cintai, saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Landmark yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya baru pertama kali saya di sini. Alhamdulillah dengan undangan dari Akhun Al-Fadil, ya, sehingga bisa berjumpa dengan antum sekalian, silaturahim di Masjid Landmark. Kalau selama ini mungkin melihat di TV One, ya alhamdulillah sekarang bisa wajhan bi wajhin. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, saudaraku sekalian, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita disunnahkan untuk melakukan tarhib Ramadan. Tarhib dalam bahasa Arab menggunakan hak kecil, ya. Karena nanti kalau berbeda hak kecil dengan hak besar, maknanya juga berbeda. Tarhib pakai hak kecil itu menunjukkan murahib, ya. Marhaban di Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Tapi kalau tarhib pakai hak besar, artinya kabur dari Ramadan. Jadi jangan salah, ya, kita menulis lalu kemudian salah dalam bahasa Arab melafazkan tarhib Ramadan. Wah, kita mau kabur kemana dari bulan Ramadan? Ya, jauh banget artinya, ya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu takdir ketika bulan Ramadan itu didahului oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya bulan Sya'ban. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala: "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran." Yang namanya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi bulan Islam Muharram, ya, sampai kemudian Dzulhijjah dan seterusnya, itu adalah bilangan bulan di sisi Allah. Artinya apa? Kalau kita menghafalnya, mengetahuinya, itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang bilang, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran." Ada 12 bulan. Kemudian kata Allah, "Minha arba'atun hurum." Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Yang bilang itu bulan mulia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang disebut arba'atul hurum di dalam Al-Quran itu? Para mufassir menyatakan yang pertama berdasarkan urutan Syahrullah Al-Muharram, bulan
Muharram. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Bulan apa? Rajab. Berantakan ini rupanya. Ya baik, ini kita menghafalnya adalah dapat pahala. Kenapa? Karena ini indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berurutan bulan Dzulqa'dah. Ya. Jadi Muharram, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian yang keempat Ramadan. Apa? Syaban. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita disunahkan mengetahui bulan-bulan Islam ya, karena ini adalah tasyrik ya, kalau sudah disebutkan dalam Quran bahkan dikatakan secara jelas maka itu adalah syariah ya. Yang keempat adalah bulan Rajab ya. Nah lalu ada pertanyaan, Ramadan kemana ya. Kalau 4 bulan mulia itu adalah itu saja, Ramadan kemana? Ramadan itu tidak termasuk di dalam syahrullah al-haram tadi, ya bulan-bulan yang dimuliakan, karena dia adalah takhsis li ummati Sayyidina Muhammad SAW. Bulan Ramadan itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau yang 4 ini seluruh umat mengalami, maka yang namanya 4 bulan-bulan haram itu dari sejak sebelum Islam tidak dibolehkan untuk berperang, berhenti ya. Dan itu semua disepakati dari sejak zaman umat sebelum kita. Nah, pada waktu itu belum ada bulan Ramadan ya. Ramadan itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jadi tadi dikatakan sebelum bulan Ramadan itu sudah ada bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Ya. Setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Sya'ban kita disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak puasa. Bahkan pernah di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan pernah beliau mempuasai hampir seluruh Sya'ban. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan illa qalila, kecuali beberapa hari beliau di akhir Sya'ban tidak berpuasa. Nah ini menunjukkan ketika kita mau menuju bulan Ramadan itu hendaknya mempersiapkan diri lebih dulu. Jangan sampai masuk Ramadan baru siap-siap. Masuk Ramadan baru kita tahajud, masuk Ramadan baru kita baca Quran, masuk Ramadan kita kemudian baru berzikir kepada Allah. Akibatnya apa? 10 hari Ramadan pertama kita semangat. Habis itu kalau misalnya mobil nggak pernah dipakai, ya tiba-tiba kita pakai, kita kebut, apa yang terjadi? Berhenti habis itu untuk mobil pada copot. Ya. Nah begitupun juga orang-orang yang seperti itu, dari awal udah dikebut. Ya. Baca Quran yang biasanya nggak pernah baca 10 juz sehari. Itu kan sunnah, menghatamkan Quran 3 hari. Ya, dalam sunnah. Para sahabat membiasakan seperti itu, terutama di bulan Ramadan. Ya, bahkan ada yang setiap hari khatam. Ya. Al-Aswad ya dikatakan hari biasa beliau 3 hari sekali khatam Quran. Ketika awal masuk Ramadan setiap 2 hari sekali. Ketika Asyurul Awakhir itu setiap hari dia khatam Quran. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Aswad dari sejak sebelumnya dia sudah membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita begitu masuk, wah saya mau ikut sahabat gitu. Ya. Tiap 3 hari khatam, ya 3 hari khatam, 2 kali, ya 2 kali 3 berarti 6 hari, habis itu terus teler, udah capek. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Karena kita nggak mempersiapkan diri, maka disebutkan tarhib Ramadan. Ya. Nah sekarang kita tinggal punya beberapa hari menjelang Ramadan, yang nggak pernah sholat tahajud usahakan bangun. Ya. Kenapa? Saya menghormati bulan Ramadan. Bulannya pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah siapkan diri kita. Yang selama ini nggak pernah buka Quran, ya, buka, jangan hanya dibaca sama kecoa, sama tikus, itu yang namanya Quran. Akhirnya kelihatan bekas-bekas bacaannya dengan rusaknya Quran itu. Ya disimpan di atas lemari lalu dimakan sama binatang itu. Nah, jangan seperti itu dari sekarang. Ya Allah, saya niatkan pertama mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Kenapa? Kalau kita dihalangi dari itu,
kita terhalang dari nikmat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa kita begitu banyak. Gimana kita mau minta ampun sama Allah kalau kita nggak punya kesempatan untuk beramal banyak? Nah, maka dari sekarang niatkan dalam hati kita, ya Allah, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan dan beri kekuatan kami untuk panen di bulan Ramadan, untuk menikmati hidangan-Mu ya Allah di bulan Ramadan. Jadi kita baca Quran dari sekarang. Yang nggak pernah istighfar mungkin cuma 3 kali, usahakan setiap kita sehari usahakan beberapa kali istighfar. Yang nggak pernah sama sekali, usahakan misalnya 33 kali sehari istighfar. Nabi Muhammad SAW setiap hari aksar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali istighfarnya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya. Dalam hadis yang lain dikatakan 100 kali sehari istighfar beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau beliau saja yang sudah diampuni dosanya, istighfarnya sedemikian banyak, apalagi kita yang belum diampuni dosa. Nah, itu dari sekarang ya, niatkan kepada Allah. Nah, hadirin jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari kata puasa itu ya, dalam bahasa Arab puasa itu saum ya. Jadi asal katanya adalah sama yasumu siyaman ya, jadi artinya adalah al-imsak atau menahan diri. Jadi kalau kita lihat dari akar katanya aja, puasa itu setelah kita tadi mempersiapkan amal saleh adalah mulai dari sekarang berusaha menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari mata kita melihat yang haram ya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menahan diri ya, tidak bisa meninggalkan qawla zur, kata-kata yang jahat, wal amala bihi, perbuatan yang jahat, Allah nggak butuh puasanya. Kalau nggak butuh puasanya, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang kita tahan diri kita, mata kita tahan. Yang biasa melihat yang haram, kurangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk mencari ridha Allah, supaya Allah melihat kita, supaya kita disampaikan kepada ujung ayat Ramadan itu, la'allakum tattaqun, sampai ke derajat takwa, bukan sekedar tradisi. Masuk ke bulan itu, lalu kemudian orang puasa, kita ikut puasa, tapi orang ngomongin orang, kita ikut ngomongin orang. Orang lihat yang haram, kita tetap melihat yang haram. Nah, kalau seperti itu, kita nggak termasuk orang yang dijanjikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi menahan diri, ya, menahan mata kita, mulut kita yang biasa ngomongin orang, kurangi, tahan untuk tidak membicarakan orang lain. Ya. Kemudian biasa pergi ke tempat yang diharamkan, tahan. Karena yang namanya puasa adalah al-imsak, menahan diri. Itu asal katanya, ya. Dan anak-anakku sekalian, para sahabat, para saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah puasanya umat sebelum kita itu jauh lebih berat dari puasa kita. Maka Allah mengingatkan kita di ayat puasa tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Ya. Sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kita melihat bagaimana puasanya umat sebelum kita. Hadirin sekalian, kalau kita melihat puasanya umat sebelum kita, saya berikan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sahih. Yang pertama di dalam Al-Quran, silakan dibuka di dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-26. Dikatakan di situ puasanya Maryam alaihissalam. Artinya apa? Umat sebelum Nabi Muhammad itu puasa juga. Ya. Puasanya Maryam seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya." Kata Maryam, saya bernazar untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak ngomong kepada seorang pun. Lihat betapa beratnya syariat puasanya Maryam alaihissalam. Itu juga syariat puasanya Isa alaihissalam dan juga Zakaria alaihissalam. Ya. Sampai dikatakan di dalam surat Ali Imran ketika bicara tentang puasa Nabi Zakaria, dakwahnya pun illa ramzah, dengan
isyarat, nggak bicara. Coba bayangkan kalau kita seharian tidak bicara, mau ngomong sama ya, alangkah susahnya puasa kita. Ya. Maka kita syukuri nikmat umat Nabi Muhammad SAW, puasanya boleh bicara. Ya. Itu puasanya Maryam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam. Puasanya yang lain juga berat. Kita lihat puasanya Talut alaihissalam, ya, di dalam juz yang kedua surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Inni mubtaliikum binahar." Kata Talut, saya menguji kalian dengan satu sungai. Kalian berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan nanti pada saat berbuka hanya boleh dengan seciduk air oleh tangan kalian. Bayangkan, berbuka hanya boleh dengan seciduk air saja. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum lebih dari seciduk air, itu bukan termasuk golonganku, kata Allah. Faman lam yat'amhu, ya, fa innahu minni. Barang siapa yang minum kecuali hanya seteguk, itu baru golongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasyaribu illa qalilan minhum. Maka mereka semua minum banyak-banyak, kecuali hanya sedikit saja yang sanggup berpuasa seperti itu. Puasanya Talut. Ada yang tahu Talut? Talut adalah salah satu di dalam masyarakatnya Nabi Daud alaihissalam, sebelum adanya Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah salah satu pasukan dari Talut yang kemudian berhasil membunuh Jalut. Akhirnya kemudian diangkat sebagai raja dan sebagai nabi, namanya Nabi Daud. Ya. Nah, Talut itu menguji umatnya dengan seperti itu. Akhirnya semua pada minum kecuali sedikit aja yang mampu berbuka hanya dengan seciduk air. Ketika kemudian berhadapan kedua pasukan itu, semua yang gagal, yang minumnya banyak-banyak, nggak mampu menahan diri, itu semua kalah. Mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kami nggak sanggup berperang melawan Jalut. Yang minumnya sedikit itulah yang berhasil. Mereka malah berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Maka mereka berperang dan waqatala Dawud Jalut. Kemudian Daud berhasil membunuh Jalut. Maka kemudian dia diangkat menjadi raja dan kemudian menjadi nabi. Betapa beratnya puasa umat sebelum kita. Ya. Lalu kita lihat juga puasanya Nabi Daud. Ada yang tahu? Puasa Daud selang sehari. Berapa lama? Seumur hidupnya beliau berpuasa selang sehari. Kita cuma puasa berapa? 1 bulan aja. La ilaha illallah. Udah puasa cuma 1 bulan, udah boleh ngomong, boleh minum banyak-banyak, makan banyak-banyak. Masih siang hari kita saksikan orang yang di jalan-jalan, dia ngerokok, dia makan, bahkan menunjukkan, nih, gua nggak puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hadirin wal hadirat, bukan hanya itu, puasa Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebelum turunnya ayat ke-186 surat Al-Baqarah itu adalah tidak ada makan sahur. Jadi ketika turun ayat ke-183 surat Al-Baqarah itu sampai ke 185 itu tidak ada sahur, tidak ada tidur siang, tidak boleh hubungan suami istri malam hari. Ya. Sampai kemudian terjadi kejadian kepada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansar, ya, yang dia itu, kita tahu sahabat Ansar kerjanya menanam kurma. Ketika dia capek menanam kurma, kemudian sore hari dia tidur. Padahal tidak boleh tidur siang. Ya. Dan kafaratnya kalau yang tidur siang hari, maka tidak boleh berbuka kecuali besoknya pada saat maghrib. Bayangkan betapa beratnya. Istrinya datang membawa makanan untuk berbuka, lalu dia lihat suaminya tidur. Lalu dia bilang, celaka kamu, kenapa nggak bisa menahan diri? Ya. Padahal tadi
Nggak boleh tuh, terus nggak boleh berbuka sampai besoknya, besok maghribnya. Ketika besok paginya pingsan Qais bin Sirman. Bayangkan panasnya Madinah, luar biasa panasnya, lalu kemudian nggak makan nggak minum, ya, hampir 2 hari dehidrasi dia. Ya. Ketika pingsan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diam. Lalu turun ayat ke-186 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya sampai akhir ayat itu. Pada hari ini kata Allah, aku halalkan kalian makan dan minum di malam hari bulan puasa. Artinya apa? Sampai terbit fajar. Ya. Kemudian kata Allah, wa alima anna fikum dha'fa, Allah tahu bahwa kamu itu lemah wahai umat Muhammad, ya. Fal ana bashiruhunna, lalu silakan kamu hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan, kata Allah. Nah, sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, sampai kamu melihat terbitnya fajar, baru kemudian kamu berpuasa sampai kemudian maghrib. Sejak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan makan sahur. Kenapa? Enggak ada umat di seluruh dunia ini yang mendapatkan makan sahur kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis sahih, ya, tasahharu, ya, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua, itu kalimat perintah. Ya. Sahurlah kalian semua karena di dalam sahur itu ada barokah, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain dikatakan illa bijur'atin minal ma', walaupun cuma seteguk air kalau sedang sangat ngantuk usahakan sahur. Kenapa? Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain enggak dapat hadiah itu kecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini yang menunjukkan kepada kita betapa beratnya puasa umat sebelum kita. Dan perlu kita ketahui, binatang-binatang pun banyak yang berpuasa. Kita tahu ulat, ya, mereka berpuasa ya ketika di dalam kepompong, lalu mereka kemudian menjadi kuku-kuku. Beruang di daerah subtropis itu mereka ada hibernasi. Kemudian akhirnya nanti sampai ke musim berikutnya baru mereka berbuka. Dan begitu seterusnya. Sehingga ini bukan hanya syariat untuk kita, tapi juga adalah untuk seluruh umat. Umat sebelum kita juga berpuasa bahkan lebih berat dari kita. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, tadi saya katakan yang pertama adalah persiapan amal kita, niat kita. Lalu yang kedua menahan diri. Ingat, puasa itu adalah menahan diri. Dari sekarang mulai menahan diri. Yang ketiga, kita ingat bahwa ini adalah syariat umat sebelum kita jauh lebih berat. Jadi nasihati anak kita, ya, tetangga kita, teman kita, jangan sampai batal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini sudah demikian ringan, cuma 1 bulan, tidak seumur hidup, ya. Kemudian boleh bicara, boleh makan minum banyak-banyak, boleh hubungan suami istri malam hari. Udah terlalu banyak keringanan yang Allah berikan, sehingga jangan kita kemudian akhirnya meninggalkan itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, anak-anak sekalian, para sahabat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada beberapa amal yang disunahkan diperbanyak ketika bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka perbanyak kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dikatakan Imam Malik rahimahullah, seorang ahli fikih di Madinah, itu kalau bulan Ramadan beliau meninggalkan membaca kitab-kitab fikih dan membaca Al-Quran dari mushaf, padahal beliau seorang hafiz Quran, ya. Kemudian beberapa ulama yang lain, ya, juga para tabi'in itu yang ahli hadis, mereka juga meninggalkan membaca kitab-kitab hadis, membaca Quran dari mushaf, ya. Kemudian para sahabat sendiri begitu juga. Uthman bin Affan kalau sudah bulan Ramadan setiap hari dia khatam Quran. Imam Syafi'i dikatakan wa kana lisy-Syafi'i yakhtumul Qur'an fi Ramadan 60 khatman. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Qur'annya 60 kali khatam. Jadi pagi sampai sore, kemudian malam sampai pagi lagi,
Kenapa bisa begitu? Karena di apapun kegiatan beliau, terus beliau kata-kata yang keluar itu Al-Quran. Daripada ngomongin orang, daripada hal yang lain, lebih baik Al-Quran yang diucapkan itu di dalam mulut beliau. Ya. Sehingga khatam Quran sedemikian banyak. Ada beberapa ulama, ya Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa larangan membaca Quran, mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari itu berlaku pada keadaan biasa. Kalau bulan Ramadan tidak berlaku. Di Masjidil Haram tidak berlaku. Di Masjidil Nabawi tidak berlaku. Karena itu tempat-tempat orang boleh membaca sebanyak-banyaknya. Ya. Nah jadi yang nggak pernah baca Quran, usahakan kita baca Quran. Kenapa? Nabi kita SAW saja yang sudah begitu fasih baca Quran itu tadarus dengan Jibril setiap hari. Ya, membaca Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Jadi kita usahakan baca Quran di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah memperbanyak amal-amal sunnah. Kalau kita, mohon maaf, misalnya yang biasanya kalau hari-hari biasa sholat zuhur, ya mungkin tidak melakukan sholat sunnah ba'da zuhur, tidak melakukan sholat, atau ba'da zuhur melakukan sholat sunnah, qabla zuhur tidak melakukan sholat sunnah, kita perbanyak sholat sunnah. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang memperbanyak amal-amal sunnah, maka itu sangat baik bagi dirinya. Ya. Perbanyak salat sunnah kita, perbanyak kita sedekah sunnah kita, ngajak orang lain berbuka, terutama orang-orang saleh kita ajak berbuka, dan itu pahalanya kita dapatkan. Ya. Ngajak anak yatim, orang miskin berbuka, itu juga luar biasa. Jangan diketahui orang. Mungkin gaji kita nggak banyak, tapi kalau kita kasih, kita siapin mungkin sedikit makanan, lalu kemudian sore-sore menjelang maghrib, kita bawa mobil atau motor, kita kasih sama orang miskin yang ada di situ, lalu kita pergi. Gak usah dilihat lagi. Siapa tahu itu ketika kita mau jatuh nanti di yaumil kiamat ke dalam neraka, itu menyelamatkan kita. Kenapa? Karena amal yang gak diketahui orang itu paling besar pahalanya. Jangan sampai diketahui orang. Ya. Tatawwa khairan. Jadi berbuat amal sunnah apapun. Salat sunnah, sedekah sunnah, yang bantu orang lain, buat baik sama orang tua, terutama ketika mau masuk Ramadan, minta maaf sama orang tua kita. Kalau kita mutusin silaturahim, panjangkan. Bib, ini orang ini jahat sama saya, tidak apa-apa, kita yang dapat pahala. Kalau kita yang nyambungkan silaturahim. Ya. Kalau kita punya hak orang lain, kembalikan. Yang punya pinjaman sudah sekian lama nggak dibalikin, balikin sebelum masuk bulan Ramadan, supaya nggak ada urusan kita dengan manusia. Ya. Urusan kita tinggal kita tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah banyak berzikir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu dikatakan walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan hendaklah mereka itu mengagungkan nama Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, ya. Baca salawat Nabi SAW di bulan Ramadan kita perbanyak. Hadirin wal hadirat, kita baca berapa kali? Kata Nabi SAW, barang siapa baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali, itu sama dengan memerdekakan 100 budak. Ya. Sama dengan membunuh 100 orang ya di dalam perang fisabilillah. Dari hadis-hadis sahih. Gampang. Cuman ngucap begitu doang, pahala luar biasa. Masa kita pelit untuk begitu? Ya. Kalau misalnya kita dalam bisnis, dalam usaha, kalau kita gagal, nggak beres pekerjaan, lalu kita evaluasi. Apa ini yang salah? Supaya saya nggak ulangi. Kenapa Ramadan kita yang lalu nggak kita evaluasi? Supaya yang sekarang lebih bagus. Bukankah itu tujuan kita? Dunia ini kan cuma sementara. Ya. Kita evaluasi. Dulu saya jarang zikir kepada Allah, sekarang terbanyak. Daripada ngobrol, lebih baik kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalimatan, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, gampang diucapkan. Thaqilatani fil mizan, paling berat timbangannya dia di mizan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habibatani ila rahman, paling dicintai sama Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kecil, gampang. Ya. Ulang-ulang banyak-banyak itu. Ya. La haula wala quwata illa billah, itu perbendaharaan di bawah arsy kata Allah.
Kalimat-kalimat yang gampang. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang kena musibah ngucap itu, maka dijamin sama Allah diganti musibahnya lebih baik. Kita ucapkan itu. Pernah dalam satu ketika, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan musibah. Kalau kita ditimpa musibah, bukan hanya kalau orang mati. Ya. Karena suatu ketika ada orang bilang, Bib, ini anak saya dirawat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati, Bib. Siapa yang bilang mati? Saya bilang itu kan alladzina idza asabathum musibah, ayu musibah. Nabi Muhammad SAW kata Sayyidatina Aisyah lagi ngobrol, lilinnya mati, beliau mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepleset kakinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam segala hal musibah pokoknya. Ya. Jadi walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-185 ya surah 186 surat Al-Baqarah disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada aku tentang aku, katakan aku sangat dekat, qarib, kata Allah. Ayat ini ada di tengah-tengah ayat tentang Ramadan. Dari 183 itu bicara tentang Ramadan, 187-nya juga bicara tentang dihalalkannya untuk makan minum dan hubungan suami istri. Jadi itu lebih kuat lagi doa itu ketika kita di bulan Ramadan. Banyak doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orangnya puasa dikabulkan Allah. Ketika berbuka ada doa yang enggak ditolak. Ketika kita habis sholat itu juga doa tidak ditolak. Ketika habis azan itu doa tidak ditolak. Ketika hari Jumat ada waktu di mana doa tidak ditolak. Ketika tahajud kita bangun mau sahur, sebelum kita makan sahur, ya kalau misalnya sholat lebih bagus. Kalau nggak sempat sholat kita berdoa dulu. Ya, karena doa di bulan Ramadan itu dikabulkan Allah. Ya. Terutama jangan lupa doanya jangan hanya dunia. Ya. Di dalam Quran dikatakan banyak orang yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma minta dunia saja sehingga akhirnya di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi wa minhum, kata Allah, di antara mereka ada yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, jangan lupa minta untuk akhirat kita. Ini salah satu juga di bulan Ramadan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, yang terakhir adalah kita juga memperbanyak bersyukur di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu bulan di mana mengingatkan kita berapa banyak orang yang lapar. Ya. Kita sekarang makan enak begini, saudara-saudara kita mungkin yang di Syria, ada yang di Kashmir, ada yang di Palestina, ada yang di berbagai negara, itu dalam keadaan susah untuk berbuka. Ya. Sampai ada seorang yang dalam keadaan sakit parah, lalu dia nanya sama salah seorang ulama, dia bilang, saya ini sakit parah begini. Ketika ulama itu bilang, ya harus segera berbuka, gitu kan. Lalu kata dia, saya ini nggak punya apa-apa untuk berbuka. Bagaimana ulama itu sampai nangis. Ya. Kenapa? Karena ya seperti itu. Ada orang yang bahkan buka aja nggak bisa, gitu ya. Dia berusaha puasa tapi nggak bisa berbuka. Alhamdulillah kita masih diberi pahala, ya, diberikan rezeki walaupun mungkin tidak terlalu banyak, ya, tapi bisa berbuka, bisa berpuasa. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak bersyukur ditambah nikmat. Termasuk kalau bangsa ini banyak bersyukur itu nanti ditambah nikmat. Di antara nikmatnya apa? Diberikan pemimpin yang baik, yang bertakwa, bukan pemimpin yang zalim. Bukan pemimpin yang jauh dari ajaran Allah. Itu azab Allah. Ya. Salah satu azab itu kalau misalnya kita tidak baik, maka dikasih orang tidak baik. Ulamanya tidak baik, ilmuannya tidak baik, guru-gurunya tidak baik, pedagangnya tidak baik, pemimpinnya tidak baik. Itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah sekarang itu azab seluruh umat itu ada di umat kita. Ya. Penipu timbangan itu umatnya Nabi Syuaib ada sekarang. Ya. Orang-orang homo itu umatnya Nabi Lut ada sekarang. Ya. Semua umat yang lain, Fir'aun itu umatnya Nabi Musa ada sekarang. Ya. Dan seterusnya ditumpuk semua. Ya. Kenapa? Karena sudah dekat dengan akhir zaman.
maka makin kita banyak istighfar, makin bersyukur kepada Allah, dekat sama Allah, itu menghindari azab itu, nolak azab kepada Allah sehingga diganti dengan yang baik. Kalau misalnya ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ingat kata-kata itu, kata Allah di dalam Quran, barokat. Bukan hanya barokah satu, ya. Diberikan keberkahan segala sesuatu, bisnisnya berkah, kerjanya berkah, rumah tangganya berkah, ya. Kemudian sekolahnya berkah, anaknya berkah, istrinya, suaminya, semua diberikan keberkahan. Bangsanya diberikan keberkahan. Kalau kita amanu wattaqau. Mudah-mudahan kita sekalian di bulan Ramadan ini diberikan kekuatan untuk mempersiapkan diri. Ingat, mulai dari hari ini kita yang biasa melihat yang haram, tundukkan mata kita, yang biasa ngomongin orang, stop bicaranya, dan seterusnya. Masuk Ramadan itu kita benar-benar siap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan dengan membawa ijazah, yaitu la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.